ijazah tersebut, mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi. Di KPU nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data Aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Ya nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh, jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, Ya. KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. Tidak ada. Hilang. Hilang. Padahal kami Di sempat websitenya ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, di gondol tikus kali ya. Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih perbesar seperti ijazahnya Dr. Muhammad Tata di Belanda, Erasmus University. Kalian minta, kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi asli, minta biar kita pajang. Kita uji, setelah itu pajang. Begitu caranya. Baru yang ketiga, ya, kami menggunakan sumber yang sangat primer, kami foto, ya. Ini skripsi bukan ijazah ya? Iya Pak, jadi Oke. kesesuaian font itu Harus jelas dulu nih. terkorelasi dengan ijazah. klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain Iya, ya. baca dulu pasal Pasal 160-nya, Mas. 160 saya bacain, boleh dong ya. Silakan. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum, Pak Jokowi sudah bukan penguasa, kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua, bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi. Ya silakan nanti. Ya, silakan apa yang diyakini ini, silakan nanti di Polda Jakarta Pusat. Jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain Bukan pusing, lagi Mas penguasa. Aiman? Loh, Ya, kenapa Anda pakai pasal kalau yakin, 160? silakan. Ya, silakan sampaikan itu ke Polres. Ya, saya anak buahnya, kebetulan ya diperintahin yang meriksa bukti-bukti daripada jaksa. Nah, saya lihatlah itu. Saya lihat kok ejaan di sini ada yang tahu ejaan baru, ejaan lama ya. DJ itu. Misal tulisan Cina itu TJ. TJI Cina. Nah, Cina jahat misalnya ya, ini misal TJINA DJ AHT gitu loh ya, tuh Cina jahat itu. Ini contoh nih ya, analogi aja. Nah, kebetulan saya lihat kok tahun 60 nama Pak Jokowi itu Jokowi, J yang sekarang ini. Nah, itu kalau dulu J itu IE. Jokowi jadinya. Nah, perbandingannya teman-temannya yang nama Joko semuanya pakai DJ. Nah, itu keanehan sama saya. Nah, bisa diklarifikasi sama kepala sekolahnya SD, SMP, SMA, silakan. Dan sekarang kita bisa lihat kok buktinya ya kan, namanya J ya. Y ya, J. Nggak pakai D. Itu udah terbukti. Terus warna catatan itu warnanya hitam, teman-temannya sekelas. Dia biru, makanya ada yang aneh nih. Iya kan? Terus ada catatan yang mengenai alamat nama orang tua, semua hilang lembarannya. Teman-temannya enggak. Sampai Bang Egy itu bilang Jokowi nggak punya ijazah, itu ekstrim sama saya. Bagi saya itu ekstrim. Kenapa? Nggak mungkin lah Jokowi nggak punya ijazah.
ya, dia bisa baca tulis. Nah, sampai saya ngomong tuh di beberapa kali video, pernah di depan LP Surakarta ada Pak Muslim Arbi juga tuh yang nemeni kami sana. Saya bilang paling nggak bang SMA lulus. Karena apa? Ya nggak mungkin lah nggak lulus. Cuma memang ada misteri. Ada misteri. Dia tidak lagi bisa menghindar sebagai makhluk privat yang mengatakan bahwa ini adalah data pribadi saya. Karena menurut saya ijazah itu bukan data pribadi. Ijazah itu sesuatu yang bisa ditampilkan, diperlihatkan. Toh terbukti ijazah Hatta itu malah ditampilkan di museum Leiden, di Leiden sana yang museum gedung Hatta itu. Jadi tidak ada alasan toh di dalam ijazah itu tidak ada informasi yang aneh-aneh, informasi yang bisa didapatkan dengan mudah di era media sosial ini. Kan cuma ada dari universitas mana, fakultas mana, kemudian paling juga lahir tanggal berapa, kalau nggak salah ada tanggal lahirnya, kemudian lulus tanggal berapa, kemudian ada fotonya. That's all, nggak ada yang aneh-aneh. Mungkin yang agak private itu paling ya transkrip nilai lah ya, nggak. Tapi kan tidak ada. Kan ya, itu nggak ada gitu. Di ijazah kan tidak ada transkrip nilainya. Jangan lupa ijazah kita tidak sama seperti ijazah SD, SMP. Yes. Kalau ijazah sarjana cuma sisanya kan transkrip nilai yang kita bisa mintakan kan. Ini nothing to do with privacy lah segala macam. Iya, nothing to do with privacy. Tapi kalau kembali lagi ke posisi Danantara kan di undang-undangnya mengatakan bahwa mereka itu bukan penyelenggara negara katanya. Masih debatable lah itulah. Tidak, maksud saya gini, tidak mungkin ada sebuah institusi yang mengelola uang negara dan kita tidak menyebutnya sebagai public official. Oke, jadi wajar kalau masih di judicial review. Iya, jadi dia tetap public official, tapi barangkali penyebutan penyelenggara negara itu subject to untuk melaporkan harta kekayaan, LHKPN dan lain sebagainya. Tapi adapun dia public official nggak mungkin, pasti iya. Dan karena itu terkena kewajiban transparansi. Tapi kalau kita lihat dari cara kita menangani dari awal, yang tadinya orang ingin melakukan sumpah tapi malah dianggap dari menghujat, itu kan keanehan-keanehan yang muncul di depan publik, yang menurut kita itu menimbulkan rasa skeptis kita terhadap penyelesaian case ini. Iya, kan banyak orang mengatakan, termasuk emak-emak yang datang kemarin, Bunda Mary, dia mengatakan begini, simpel sekali. Saya dituding punya ijazah palsu. Kan saya tinggal ambil di berangkas saya, nih ijazah saya. Anda mau bilang palsu nih. Nah, tapi kan tidak berhenti di situ saja. Ada kesediaan untuk digital forensik misalnya, untuk di face recognition dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau hari ini Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan awak media, maka pertanyaannya adalah kenapa dilarang motret? Kan kalau mau transparan, kalau dipotret nanti kita di face recognition lagi sama Rismond dan Roy Suryo. Itu persoalan, itu a big questionnya kan di situ. Jadi kalau kita bicara tentang teori transparansi yang Bang Saud kenali betul, bahwa semakin tidak transparan, semakin mencurigakan. Itu udah dunia tuh. Makin ada besar dunia. ketutupan, makin besar kecurigaan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika Anda bisa direct untuk membuktikan apa yang dituduhkan orang dan Anda mengambil jalan berliku, itu aneh menurut saya. Karena jalan berliku itu membutuhkan waktu, tenaga, uang, debat, polemik dan lain sebagainya. Padahal tinggal tunjukkan ijazahnya. Kalau Rismond tidak percaya, suruh Rismond lakukan face recognition atau karbon segala macam penelitian, scientific proof gitu. Dan kemudian akhirnya finally akan ada sebuah kesimpulan yang sifatnya scientific. Nah, kalau kesimpulan scientific itu kemudian hasilnya negatif, ya tentu tidak akan dipercaya, tidak akan dibantah. Tapi kalau hasilnya positif tentu akan mengatakan, nah kan terbukti.
Padahal dengan satu scientific proof yaitu face recognition saja itu sudah fail. Tingkat kemiripan cuma 30%. Gitu. Jadi emang scientific investigation itu selalu kita omong-omongin aja ya. Iya. Omong-omong aja ya. Omong-omong. Iya, Tapi orang menghindari kan. Nah, saya berharap Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta berani menyidangkan kasus ini. Ya. Nah, dengan menyidangkan kasus ini, maka nanti akan terlihat bahwa apakah ijazahnya asli atau tidak berdasarkan nanti keterangan ahli. Ya. Jadi ahli-ahli itu silahkan ditampilkan, baik ahli dari pihak penggugat maupun tergugat. Yang paling penting adalah ada independensi dan keberanian hakim untuk tidak disetir oleh kekuasaan. Nah, saya minta dalam kesempatan ini adalah kepada pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu kita minta Presiden Prabowo bersikap netral dan menyuruh aparatnya untuk bersikap netral dan profesional. Ya, itu kan kaitannya kan menambahkan kepercayaan kepada dunia internasional juga. Iya. Itu kayak secara keseluruhan kan penegakan hukum di Indonesia. Iya, jadi ini persoalan besar. Ini kan tidak sekedar misalnya kalau ada salah seorang ketua organisasi mengatakan ini adalah pembunuhan karakter, ya, character assassination. Saya tidak melihat itu. Saya melihat ini adalah pembelajaran publik bahwa yang namanya transparansi itu harus ditegakkan, integritas harus ditegakkan. Bagaimana Anda menjadi pejabat publik selama belasan tahun, ya, ketika ternyata Anda tidak mampu menegakkan integritas di awal. Lalu orang menggunakan logikanya adalah ya nggak mungkin lah ijazahnya palsu. Kalau palsu kan nggak mungkin dia diterima sebagai calon wali kota, gubernur, kemudian presiden. Itu logika. Tapi logika itu saya bilang kalah dengan fakta. Nah, logikanya ada logika Hercules, ada logika orang yang mendukung kan, ada logika orang yang kontra. Tapi semua logika itu akan kalah dengan fakta. Nah, bagaimana cara mendapatkan fakta? Hadirkan ijazah yang Pak Jokowi sudah punya, lalu lakukan yang namanya pembuktian secara ilmiah bahwa itu memang ijazah asli menyangkut berbagai aspek, mau jenis hurufnya, jenis kertasnya, karbon dan lain sebagainya, termasuk fotonya. Dari situ nanti akan terlihat ini sesuatu yang baru dibuat 5-10 tahun terakhir, apakah memang sesuatu yang dibuat pada tahun 85, which is kalau sekarang 2025, 40 tahun yang lalu pasti berbeda kan? Yes. Ya. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa kesempatan, ini cara berpikir pelaku-pelaku di lapangan ini kan banyak tuh yang main tuh kerja di situ. Dia nggak paham sebenarnya digital itu sedemikian detailnya. Cara mikir analog kemudian dihadapin dengan teknologi digital. Mereka tidak akan pernah menang. Analog itu tidak akan pernah menang. Analog itu kan logika. Jadi kalau A pasti B, kalau B pasti C. Padahal sekarang begitu faktanya menunjukkan bahwa logika itu tidak mesti sama sebangun, maka kan kita harus ikut fakta. Fakta itu didasarkan pada pembuktian yang sifatnya ilmiah. Dan tempatnya adalah di pengadilan. Salah satunya. Tapi salah duanya kan bisa saja di tempat lain yang memang misalnya banyak di sengketa informasi misalnya, keterbukaan informasi publik, kan bisa dilakukan pengujian kan? Apakah informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang sebenarnya? Sebagai contoh misalnya gini, KIP memerintahkan para pihak termohon untuk menghadirkan ijazah aslinya. Misal ya, ini perintahnya. Maka dihadirkan kan? Tapi pemohon bilang, oh enggak, kami keberatan kalau itu dikatakan ijazah asli. Kita uji dulu. Nah, maka bisa saja ada pengujian terhadap kualitas informasi, apakah memang itu informasi yang diinginkan. Kalau sengketa berlanjut baru ke pengadilan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak mau menerima keputusan saintifik itu, ya udah dia bawa ke pengadilan nanti. Tapi apa yang disampaikan atau dihasilkan oleh Komisi Informasi itu sebagai bahan ketika mau menggugat di pengadilan.
Jadi kita masih berharap bahwa ini penyelesaiannya adalah pertama saintifiknya di paling depan, Iya, baru kemudian masuk ke hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa itu. iya, sentimennya dibuang. Ya, ya. Nothing personal. Iya, nothing personal. Ini menegakkan yang namanya good governance, clean government kan? Oke. Oke, thank you. Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima Sambil kasih. menunggu perkembangan. Terima kasih Bang Saud yang sudah menolong saya memancing-mancing pertanyaan. Dan tadi memang ada beberapa pendapat dari teman. Begitu kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada bubar. Takut di record kamera. Takut ada face recognition. Itu saja saudara sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung menonton. Cukup banyak juga yang watching, itu sampai 4.000. Ya, mudah-mudahan nanti. Salam buat semua. Oke, salam ya dari Semangat. Bang Saud Situmorang. Bisa menjadi lebih baik. Ya, kita bukan orang yang memburu apa-apa, tapi kita hanya ingin memburu kebenaran dalam rangka good governance dan clean government. Tolong yang kebenarannya diburu, jangan kemudian bereaksi dengan menggunakan jalur-jalur hukum dan kekuasaan untuk membungkam.